It's been called the largest unrecognized mass killing of the 20th century, the 1965 massacre of communists in Indonesia, a dark chapter of Cold War history. Batavia has been the center of the Indonesian nationalist movement, and a pretty thorough and up-to-date organization it seems to be. In line with earlier statements by my government, I would like to express and repeat regret and apologies for the excessive violence on the part of the Dutch in those years. Gerakan Nasionalisme Indonesia adalah suatu gerakan kebangsaan yang timbul pada bangsa Indonesia untuk menjadi sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Sejak abad ke-19 dan abad ke-20 muncul benih-benih nasionalisme pada bangsa Asia Afrika, khususnya Indonesia. Lahirnya gerakan nasionalisme di Indonesia ini didukung oleh beberapa faktor pendorong, mulai dari faktor internal sampai faktor eksternal. Faktor internal lahirnya gerakan nasionalisme Indonesia didukung oleh kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang parah akibat penjajahan pemerintah kolonial Belanda terhadap bangsa Indonesia. Lalu, muncullah kaum terpelajar dari golongan elit bangsa Indonesia yang telah mengenyam pendidikan di barat, mempelajari banyak hal termasuk ide-ide pencerahan atau Aufklärung. Muncullah banyak kaum terpelajar dari kalangan pribumi juga tidak terlepas dari kebijakan politik etis atau politik balas budi. Kemudian, tumbuhnya kenangan akan kejayaan bangsa pada masa lampau, memunculkan kesadaran dan membangkitkan perasaan harga diri dan kepercayaan diri bahwa bangsa Indonesia dapat berdiri dengan kekuatannya sendiri. Selain faktor internal, adapun faktor eksternal lahirnya gerakan nasionalisme Indonesia, yakni kesuksesan pergerakan nasional di negara-negara Asia Afrika seperti Tiongkok, India, Filipina, Turki, dan Mesir yang membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk meraih hal yang sama. Adapun kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1904 sampai 1905 juga menyadarkan bangsa Indonesia bahwa bangsa Barat bukanlah bangsa yang superior karena dapat dikalahkan oleh bangsa Asia. Yang terakhir, masuk dan berkembangnya paham-paham baru dari Eropa dan Amerika seperti liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme yang membangkitkan motivasi golongan terpelajar untuk berjuang membebaskan diri dari belenggu penjajah. Perkembangan pergerakan nasional Indonesia telah melewati berbagai macam periode, dimulai dari periode awal perkembangan sampai periode bertahan, dan dalam periode-periode tersebut terdapat berbagai alasan yang melatar belakanginya, serta organisasi dan gerakan yang muncul dan turut berperan dalam periode tersebut. Periode awal perkembangan. Pada periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia diwarnai dengan perjuangan untuk memperbaiki kondisi sosial dan budaya. Sifat gerakannya moderat dan kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda. Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908, di mana saat ini juga diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Organisasi ini bersifat non-politik dan kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda. Budi Utomo dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan didirikan bersama Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia seperti Gunawan Mangunkusumo dan Suraji. Organisasi ini bertujuan memajukan pengajaran dan kebudayaan. Salah satu faktor kemunduran Budi Utomo adalah berdirinya Sarekat Islam pada tahun 1912. Sarekat Islam merupakan organisasi nasionalis, demokratis, dan ekonomis serta berasaskan Islam dengan haluan kooperatif. Organisasi ini didirikan oleh Haji Samanhudi pada tahun 1911 dengan nama awal Sarekat Dagang Islam. Sarekat Islam bukan merupakan partai politik, namun begitu diperbolehkan, SI pun berubah menjadi partai politik. Sejak Indi Social Democratic Vereniging atau ISDV yang berhaluan Marxis Komunis menyusup ke SI, Sarekat Islam pun terbagi menjadi dua kubu, yaitu kubu nasionalis religius atau nasionalis keagamaan atau SI Putih di bawah pimpinan Hos Cokroaminoto
dan kubu ekonomi dogmatis atau komunisme atau SI Merah di bawah pimpinan Semaun dan Darsono. Kubu SI Merah ini kemudian dikeluarkan dari SI dan mendirikan Perserikatan Komunis Hindia yang berubah nama menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI pada tahun 1924. Pada tahun 1930, SI yang berganti nama menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia mengalami kemerosotan akibat terbagi menjadi 3 partai, yakni PSII Kartosuwiryo, PSII Abi Kusno, dan Partai Sarekat Islam Indonesia. Muhammadiyah didirikan oleh KH Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada 18 November 1912. Asas perjuangannya ialah Islam dan kebangsaan, sifatnya non-politik dan kooperatif. Muhammadiyah bergerak di bidang keagamaan, pendidikan dan sosial, menuju kepada tercapainya kebahagiaan lahir dan batin. Pada tahun 1938, Muhammadiyah telah tersebar ke seluruh wilayah Indonesia. Periode nasionalisme politik. Dalam periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia bergerak di bidang politik. Dalam periode ini juga terdapat beberapa organisasi atau gerakan yang muncul dan berperan di dalamnya. Seperti yang tampak dalam video yang merupakan awal mula dari adanya gerakan perempuan RA Kartini. Indis Partij didirikan di Bandung pada 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai yakni Dos Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Organisasi ini secara terang-terangan mengkritik pemerintah Belanda dan menuntut kemerdekaan Indonesia dengan memperkenalkan paham kebangsaan yang disebut dengan Indis Nationalism, yang tidak membedakan keturunan, suku bangsa, agama, kebudayaan, bahasa, dan adat istiadat. Pada 1913 dengan alasan bahwa organisasi ini bersifat politis serta mengganggu ketertiban umum, ketiga pemimpin Indis Partij ditangkap dan dibuang ke negeri Belanda, dan organisasi tersebut dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Gerakan Pemuda. Trikoro Darmo adalah organisasi gerakan para pemuda pertama di Indonesia yang berdiri pada tanggal 7 Maret 1915 di Gedung Stovia, Batavia oleh gagasan R. Satiman Wiryo Sanjoyo dan kawan-kawan, yang kemudian berganti nama menjadi Jong Java pada tahun 1918. Setelah itu, lahir perkumpulan Pasundan, Molukas, Jong Sumatera Nembon, Jong Minahasa, dan Jong Celebes. Berbagai organisasi kepemudaan ini menyelenggarakan Kongres Pemuda pertama di Yogyakarta pada tahun 1926 dan Kongres Pemuda kedua di Batavia pada 26 sampai 28 Oktober 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Gerakan perempuan adalah istilah untuk menggambarkan adanya kehadiran pergerakan kaum wanita yang berasal dari ragam organisasi perempuan pada masa kolonial Hindia Belanda setelah adanya pemikiran dari R.A. Kartini mengenai emansipasi. Kongres Perempuan Indonesia pertama pada tanggal 22 sampai 25 Desember 1928 di Yogyakarta menghasilkan berdirinya sebuah federasi bernama Perserikatan Perempuan Indonesia yang diketuai oleh Nyonya Sukanto, kemudian berganti nama menjadi Perhimpunan Istri Indonesia pada tahun 1929. Pada tahun yang sama lahir pula organisasi perempuan lainnya seperti Perkumpulan Istri Sedar dan Perkumpulan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak. Periode radikal adalah kurun waktu yang menandakan kehadiran para organisasi yang bergerak dengan gagasan dan cara yang radikal dan ekstrim dalam menuntut kemerdekaan. Para tokoh menyadari bahwa untuk memperoleh kemerdekaan, Indonesia harus menggunakan kekuatannya sendiri, bukan bekerja sama dengan Belanda. Terjadinya periode ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Berikut faktor-faktornya. Pengaruh doktrin Wilson. Doktrin Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson tentang hak menentukan nasib sendiri memunculkan harapan besar di tanah jajahan khususnya Indonesia. Maka sejak tahun 1922, Perhimpunan Indonesia mencantumkan asas perjuangan yang secara tegas melepaskan ketergantungan dan kerjasama dengan pemerintah kolonial Belanda. Kekecewaan terhadap janji November. Gubernur Jenderal J.P. Van Limburg-Stirum menjanjikan untuk mempercepat otonomi bagi Indonesia yang dikenal dengan janji November. Namun, janji itu tidak pernah terpenuhi karena Van Limburg-Stirum mendapat kecaman dari pemerintah Belanda karena mengeluarkan janji tanpa persetujuan mereka. Kaum pergerakan yang merasa kecewa kemudian mengambil sikap radikal terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pengaruh Revolusi Rusia 1917.
Manifesto Partai Komunis di Rusia menegaskan pembebasan negara-negara jajahan hanya dapat dilakukan dengan persatuan kaum buruh. Melihat keberhasilan revolusi Rusia saat itu, PKI beranggapan bahwa rezim penjajah di Indonesia juga hanya bisa digulingkan dengan cara yang sama. Perubahan pasal 111 Regeringsreglement pada 1 September 1919, pemerintah kolonial Belanda mengubah pasal 111 Regeringsreglement atau peraturan pemerintahan yang berisi larangan mengadakan perkumpulan yang bersifat politik. Ini memberi kesempatan berdirinya organisasi-organisasi pergerakan baru yang radikal dan terbukanya jalan untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Pergantian Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pada tahun 1921, Gubernur Jenderal Van Limburg-Stirum digantikan oleh Dirk Vogt yang sangat menaruh curiga terhadap gerak-gerik organisasi-organisasi pergerakan dan menentang otonomi yang sempat digaungkan sebelumnya. Sikap Vogt tersebut menimbulkan kekecewaan baru yang membuat kaum pergerakan semakin radikal. Pemakaian kata Indonesia sebagai identitas bangsa. Pergantian nama dari Nederland Indies menjadi Indonesia memberi semangat untuk memberikan kemerdekaan dan kesejahteraan yang hendak diraih dengan cara-cara baru yang lebih radikal. Ikut sertanya kaum buruh dalam pergerakan nasional. Semaunda Darsono, anggota ISDV, berhasil memecah Sarekat Islam menjadi dua aliran, yakni aliran yang tetap mengutamakan keagamaan dan yang sosialis revolusioner, yang menjadi cikal bakal berdirinya Perserikatan Komunis Hindia pada 1920, lalu berubah menjadi Partai Komunis Indonesia pada 1924. Diawali dengan mogok buruh Pegadaian 1922 dan mogok buruh tram dan kereta api 1923. Dalam periode radikal ini juga terdapat beberapa organisasi dan gerakan yang muncul dan berperan di dalamnya, mulai dari Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia yang terkenal, hingga terpecahnya Partai Nasional Indonesia menjadi Partindo dan PNI baru. Perhimpunan Indonesia diperkasai oleh Sultan Kasayangan dan R.E. Noto Suroto pada 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Tujuan didirikannya PI adalah untuk memperjuangkan kepentingan orang Indonesia yang ada di Belanda. Setelah memasuki kancah politik dan mengubah nama dari Indisch Vereniging menjadi Indonesische Vereniging, organisasi ini berubah menjadi non-kooperatif dan radikal. Kemudian pada tahun 1925, organisasi ini berubah nama lagi menjadi Perhimpunan Indonesia, yang kemudian menggalakkan secara terencana propaganda tentang PI keluar Belanda. Partai Komunis Indonesia. Pada tahun 1914, H.J.F.M. Sneevliet memimpin organisasi buruh Belanda mendirikan sebuah organisasi yang bernama Indisch Social Democratische Vereniging. Pada Kongres ke-20, ISDV berganti nama menjadi Perserikatan Komunis Hindia yang diketuai oleh Smaun dan Darsono. Kemudian, pada 1924, Perserikatan Komunis Hindia ini berubah nama lagi menjadi Partai Komunis Indonesia. Namun, pada akhirnya mereka dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh Belanda karena sering melakukan bentrokan. Partai Nasional Indonesia. Pada tahun 1925, Insinyur Soekarno mendirikan sebuah organisasi yang bernama Algemene Study Club. Lalu pada tahun 1927, organisasi ini mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia. Belanda khawatir karena PNI semakin berkembang. Ditambah lagi muncul desas-desus akan terjadinya pemberontakan. Maka dari itu, Belanda menangkap 4 ketua PNI dan diadili 2 tahun penjara. PNI pun dipimpin oleh Mr. Sartono dan kemudian dibubarkan dengan alasan keamanan dan diganti menjadi Partai Indonesia. Partai Indonesia dibentuk pada 30 April 1931 yang diketuai oleh Mr. Sartono yang awal mulanya terbentuk atas masyarakat yang setuju atas pembubaran PNI. Partindo bertujuan untuk memerdekakan Indonesia dan memegang prinsip demokrasi. Maka dari itu, Partindo bersifat non-kooperatif terhadap kolonial Belanda. Karena itu juga Belanda melarang seluruh aktivitas Partindo yang menyebabkan partai ini bubar pada tahun 1936. Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI baru didirikan pada 27 November 1931 karena masyarakat yang tidak setuju atas pembubaran PNI, diketuai oleh Hatta dan Syahrir, memiliki tujuan yang sama dengan Partindo namun strategi yang berbeda. Organisasi ini menekankan ke pendidikan politik yang bersifat non-kooperatif terhadap Belanda. Pada tahun 1934, Hatta dan Sultan Syahrir diasingkan ke Bovendigul, Papua, kemudian ke Banda pada tahun 1936, lalu dipindahkan ke Sukabumi, Jawa Barat, dan baru dibebaskan pada saat pendudukan Jepang.
Periode bertahan. Periode ini adalah periode ketika bangsa Indonesia menjadi lebih moderat dan menahan diri supaya tidak gegabah, agar pergerakan tidak dibubarkan oleh Belanda dan visi Indonesia merdeka bisa berjalan dengan semestinya. Latar belakang adanya periode bertahan berawal dari pemerintahan Gubernur Jenderal Dirk Vogt pada tahun 1921 sampai 1926 yang membuat aturan keras seperti ancaman dan lain-lain. Selanjutnya pada masa Gubernur Jenderal B.C. de Jong pada tahun 1931 sampai 1936, peraturan dibuat lebih keras lagi. Akibatnya banyak organisasi nasional yang mengambil sikap radikal terhadap Belanda. Namun hal tersebut tidak berhasil. Akhirnya mereka pun mengambil sikap taktis dan moderat ini, namun tetap memegang visi dasar perjuangan. Organisasi dan gerakan yang muncul pada periode bertahan. Yang pertama ada Taman Siswa, didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Organisasi ini berfokus pada pendidikan dan gerakan ini tidak bersifat politik. Atas jasa dan perjuangannya, hari kelahiran Ki Hajar Dewantara yaitu tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Selain itu, semboyan Tuturi Handayani terpatri dalam lambang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selanjutnya adalah Partai Indonesia Raya atau Parindra. Pada tahun 1931, Dr. Sutomo, pendiri Budi Utomo, mendirikan Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI, yang merupakan kelanjutan dari Indonesia Study Club 1924. Pada tanggal 24 sampai 26 Desember 1935, diselenggarakan kongres yang menyatukan Budi Utomo dan PBI, menghasilkan sebuah partai baru yaitu Partai Indonesia Raya atau biasa dikenal Parindra, dengan ketua terpilih Dr. Sutomo. Dalam kongres pertama, hasil fusi di Batavia pada tanggal 15 sampai 18 Mei 1937, Parindra menunjuk sikap kooperatif dan moderat, membuat Parindra dapat mendudukan wakilnya di Volksraad. Di luar Volksraad, Parindra membantu memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi. Gabungan Politik Indonesia atau GAPI merupakan suatu organisasi gabungan dari partai-partai politik. GAPI berdiri pada 21 Mei 1939 dalam rapat pendirian organisasi nasional di Jakarta. Untuk pertama kali, pimpinan dipegang oleh Muhammad Husni Tamrin, Mr. Amir Syarifuddin, dan Abi Kusno Djokro Sujono. GAPI bersifat memperjuangkan organisasi-organisasi pertahanan dalam satu wadah perjuangan dan memperkuat rasa kebangsaan, serta mewujudkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia.